billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah jemaah subuh yang mulia, anak-anak kami yang kami banggakan, yang kami harapkan sebagai pelanjut perjuangan Risalah Islamiyah dan kemajuan bangsa ke depan. Ibu-ibu dan bapak, alhamdulillah kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang tidak semua orang yang dulunya bertemu lalu bertemu sekarang. Tapi perlu kita ingat ya, bahwasanya apa yang dipaketkan Allah, yang ditawarkan Allah dalam Ramadan ini, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita memahami dan mensikapi Ramadan itu. Ya. Tapi dari data-data, fakta-fakta kita lihat, sebagian besar masyarakat kita terjebak memahami Ramadan ini dengan pemahaman ya seremonial atau rutinitas. Yang kita maksud dengan rutinitas itu, yuk puasa masuk, Ramadan masuk, lu puasa, taraweh, itu gitu aja. Atau ritual, ya kita ya sholat, bicara pahala, surga. Akibatnya apa? Tidak terjadinya peningkatan kualitas umat Islam secara meyakinkan. Karena apa? Jadi ibu dan bapak, ya, kehadiran Ramadan ini tidak hanya sebatas persoalan puasa, tarawih, zikir, tilawah. Tidak hanya itu. Tidak hanya sebatas masalah pahala, dosa. Tapi di samping itu ada lagi juga yang lebih penting. Ya, bahwasanya Allah hadirkan Ramadan ini sebuah momen, kesempatan, waktu bagi kita. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan rehabilitasi, ada pembenahan, ada peningkatan, ada pembentukan ya, pribadi dan masyarakat. Itu yang dimaksud. Jadi dengan kehadiran ini, ibu dan bapak, kalau mungkin ada di lingkung kita ini ada yang dari Polri, dari TNI, itu kita lihat. Saya juga instruktur tuh ya, namanya ada diktuk. Diktuk dididik dan dibentuk. Apanya yang dididik? Dididik cara berpikirnya, bersikapnya, mindsetnya, watak dan karakter. Dibentuk apa? Kepribadian. Makanya ibu dan bapak, anak awak tamat SMA itu kadang-kadang lele bentuknya. Tapi begitunya masuk Bintara di Polri TNI, calik setelah itu. Pakak manteginya pak. Jalannya calik. Awai pada sekolah, bayang di sekolah ya, 6 tahun kita SD. Setelah SD meningkat SLTP, apakah SMP, apakah sanawiyah. 3 tahun meningkat lagi SLTA, apakah SMA, SMK, aliyah, tinggal lagi sarjana, tinggal lagi S2, 3. Itu tingkatannya. Masa ya awak buat masuk
berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan peningkatannya. Nah, kita masih berputar sekitar apa? Ya, apa itu puasa, apa yang batalkan, apa yang merusak, begitu aja. Ya, sebenarnya masyarakat bukan gitu. Diktuk membentuk. Karena apa? Untuk menjadi manusia yang baik, yang jujur, yang benar itu perlu dilatih, dibentuk. Ya. Sama jangan timbun, sama juga kacang itu kalau dipadiannya malah saja. Tapi diagi, apa namanya itu? Nah, terbentuknya, buahnya. Jadi kalau kita menggunakan istilah bencana ada namanya rehabilitasi, diperbaiki, dibenahi, ada rekon dibentuk oleh. Ini kan sebenarnya itu persiapan rekon gini itu. Batang lagi nama lalang gitu dibentuk balik. Awak bantu itu jo. Tidak menutup kemungkinan setahun ya kita hidup yang begitu dinamis, ada hal-hal yang sudah tergurat rusak, mungkin keyakinan, mungkin akidah, mungkin yang lain. Ya. Bisa saja cara berpikir keislaman kita tidak pas lah, karena mungkin ternoda oleh apa? Oleh ilmu. Banyak orang yang berilmu pada ibu dengan pendidikan macam itu justru dengan niat nangka itu justru dia mengajar. Dibalik itu. Ibarat rumah mana lapuk-lapuk itu diperbaiki. Ada bisa jadi ya kerusakan cara berpikir kita Islam itu rusak apa? Oleh harta. Jadi ibu tidak tahu ya, orang untuk mendapatkan berbagai cara. Tidak tentu hal buah macam-macam gitu. Nah, dikembalikan. Ya, ada karena bisa saja karena jabatan Bapak Ibu. Dengan jabatan dihilang semuanya. Menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang tidak benar, yang jujur. Ramadan gitu Pak. Tidak usah tinggi-tinggi. 3 paket saja yang dia tawarkan oleh Ramadan, masyarakat kita bukan luar biasa. Ya. Ya. Kita bukan bicara masalah pribadi saja Pak. Kita umat. Panggilan ya ayyuhallazina amanu, kita umatan wahidah, umat Bapak. Tidak hanya persoalan Islam, tidak hanya persoalan pribadi, tidak hanya persoalan kesolehan individual, tapi kesolehan sosial. Jadi ibadah ini Ibu adalah pelatihan, pembentukan, menghadirkan sosok masyarakat manusia-manusia yang makanya ya, tidak usah senagari Bapak, awak saya serasa mandi, berlima wak, le sama cara pikir. Semua apa? Abang bibit dia tu mah. Apalagi maka diperlukan semacam alat instrumen banyak. Inilah. Maka Ramadan membentuk apa yang dibentuk? Manusia yang punya pengendalian diri. Kenapa? Untuk terjadi masyarakat yang aman yang perlu pengendalian diri. Nah, kalau dalam rumah tangga hilang unsur pengendalian diri, hancur rumah tangga. Makanya wajar Bapak Ibu, angka perceraian gini luar biasa naiknya. Pengendalian itu yang lingkungan. Kalau pengendalian itulah hilang dari masyarakat, lingkunganku habis rusak. Lebu calik pakai banjir batang tu. Ambo di lama rumah ambo Pak. Batigo memagui batang kayu itu anda ada sampai itu. Calik lah. Itu kalau bicara nasional, tawir memang gitu. Sumatera Barat saya Pak. Tahun 70 kita masih punya hutan yang satu sampai 7 juta hektar. Kini 2,3 tinggal. Itu pun usaha kita calik. Apa yang terjadi seperti banjir batang? Kenapa? Karena lingkungan itu yang sudah hancur. Sudah banjir kadang-kadang hanya nyusul di Allah panas saja jadi. Allah kali yang sudah. Lingkungan. Jadi Ibu dan Pak dalam Ramadan juga ada kaitan dengan lingkungan, harus dengan ekonomi, ada dengan budaya, dengan pendidikan, rumah tangga. Jadi tidak hanya kita bicara kutiba alaikumusiyam itu apa itu puasa, apa itu nanti, tidak hanya itu. Pengendalian Bapak.
Kalau rasa pengendalian itu hilang pada seorang pemimpin, hancur negara apa? Hancur negeri. Karena rasa dinamika energi, power, falma fujuraha, watakwaha, kekuatan ini luar biasa orang. Colo kikasar papa la triliunan kayanya pak lihat dojo rimbonyo rambah sadoan. Ya. Jadi sekali lagi dengan beramadan ini bangkit kembali bab pentingnya lingkungan Tuhan. Kadang-kadang habis pikir pak, ya. 940.000 ya. Warga kita di Padang, lihat tahu sampah sehari gini kok 650 ton sehari. Dan cilakonyo sampahnya itu di mana? Kabanda, Batangai. Lalu jangan sudah itu coba. Sementara kita diatur di masjid gua, ya, bagi itu menjadi tertib. Bayangkan kita sholat saja sudah Allahu Akbar itu terakhir Assalamualaikum, Assalamualaikum. Artinya apa? Kita punya kita harus punya empati, berempati kepada lingkungan. Abah menjaga lingkungan. Kan heran ibu-ibu dan bapak, awak yang punya tauhid, yang punya Quran, yang punya luar biasa, masjid 800.000 di Indonesia, di Sumatera Barat 19.000, di Padang ada 7. Coba lihat, kenapa negara yang Islam itu adalah New Zealand. Jadi di Eropa kalau ada banda, ada batangi di tengah kota, ya teragak mencari salembar siaga, saruan ada. Awak tu sebantah tunggang tunggi itu bapak, carilah benar. Di mana banda anda Pak Saro? Jadi Assalamualaikum itu tidak bawa. Bara orang menjaga lingkungan itu ribu sesekali aja makanya. Ya, tapi kalau hanya kita dalam Ramadan kau membahas hal-hal berulang kali, apa itu puasa, ayang batalkan puasa, makanya wajar bu, namun udah. Carilah biar orang keluar saja, karena kau tidak dibutuhkan. Tapi kalau selama Ramadan kau 30 hari, 30 pagi, kita tawarkan tema-tema yang tema tadi bisa menambah iman awak, bertambah wawasan, ada yang sifatnya solusi. Islam itu solusi. Acok inilah, kan perlu berapa banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online yang berakibat kepada rusaknya keluarga. Perlu enggak? Di mana dibahas? Oh di kampus awasin mahasiswa, sekolah. Ba'a menyelamatkan masyarakat jamaah dari pinjaman online itu. Jadi banyak yang akan kita bahas kok. Sehingga orang ke masjid itu tak buka panganannya, tak buka pikiran, dan lo bisa menjadi ubek dari yang masalah. Padek masjid juga bisa kan? Karena dia kebutuhan. Tapi yang dulu itu kita kaji, tahun dulu itu loba puluh tahun itu kayak itu juga kita berulang. Bicara zakat fitrah kita bukan tidak penting, tapi sudah berpuluh-puluh tahun kita berada dalam itu. Coba lihat bagaimana untuk terwujudnya masyarakat yang kita doakan, Rabbana atina, perlu apa? Manusia yang jujur. Nah, dilihat dari konsep diktuk pendidikan dan tidak ada konsep atau metode atau cara yang membentuk orang bisa jujur melebihi daripada puasa. Puasa kalah betul-betul bentuk kejujuran. Sebab apa? Yang betul-betul tahu di puasa ini berhubung dengan Allah. So kami kini suami bisa enggak mengicuh menipu orang rumah? Awak puasa enggak puasa? Bisa lah. Siang tu jam sebalik 2 balik tu melenggok seketik ke pasar raya tu, ke pondok tu, makan gazebo tu lah gitu. Nanti di rumah, abah sampai gacol agak tak buka selero stek. Tapi puasa dah. Coba bayangkan pentingnya kejujuran tu. Di rumah tangga kalau lah habis kejujuran, habis sakinah mawaddah.
Dalam masyarakat lingkung RT, RW, kelurahan, kecil sampai ke negara, kalaulah kejujuran itu tidak ada, habis negara aku, Pak. Rusak. Bahapun kekayaan diberikan Allah. Dari 194 hampir 200 negara, Pak, negara Indonesia kau yang paling kaya diberikan Allah. Tapi kenapa kita masih banyak miskin? Karena kejujuran itulah. Kita bayangkan di rumah tangga tidak ada kejujuran, anak-anak percaya, bina itu rusak. Negara apa tuh? Kalau para pejabat-pejabat negara tidak ada oleh jujur, sudah. Puasa mendidik itu. Lahir generasi-generasi yang jujur. Banyak itu yang perlu kita tingkatkan, Pak Padan. Ya. Pengendalian diri, tenggang rasa. Ya. Dalam masyarakat terbangunnya, di Minangko dulu, Bu. Makanya Minangko dulu hebat tanamo. Bahkan kalau tidak ada orang Minang, belum tentu ada Republik Indonesia. Sebab yang mengonsep Republik Indonesia itu siapa orang Minang. Siapa namanya Tan Malaka, Ado, ya, Muhammad Atta, Ado Syahrir, Ado Buyamka, nah semuanya tenggang raso. Makanya di Minangko diajarkan tenggang raso. Lama di awak ketujuh durang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Sebab kalau awak mendapat orang kehilangan, boleh negari. Awak berlabo orang tak dirugikan. Ada tenggang raso. Raso dibawa naik pereso. Itulah kehidupan. Kalau tenggang raso kau lebih, bahu buangan anak jo orang tuanya, bahu buangan minantu jo mintunya, bahu buang kemanakan jo mamanya. Coba lihat kalau tenggang raso ni tak ada. Jadi puasa sekadar tidak hanya Ramadan, tidak hanya sebatas puasa dan tarawih. Tenggang rasa itu yang lebih. Di sekolah tanya, memanusiakan manusia. Nah, tapi kalau tenggang rasa yang kaya luar biasa. Masa ya Bapak Dabu ya kan? Allah pun murka kawan. Bentuk itu kekayaan diberikan. Tapi kenapa? Dalam faktanya, ayam batalu di atas padi mati kelebaran, itik beranan dalam ayam mati kausan. Coba. Nah, ini kita harapkanlah anak-anak. Makanya sekali biar di pemerintah Kota Padang ada semak surau dan yang perempuan anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan bisa catat mencatat itu. Secara beransur kita latih. Amba yakin Bapak dan Ibu, kalau Islam kau dibicarakan dengan baik, itu yang paling banyak zamannya adalah generasi muda. Bukan yang tua-tua. Karena dia menganggap bagaimana menghadapi masa depan, bagaimana menghadapi tantangan. Bana yang sains itu bana dan teknologi itu bana Quran pada masjid di generasi muda. Tapi karena yang menganggap tidak ada nanya cari itu, nyanyi butuhkan ada itulah. Kita bersyukur di jihad ini kan kegiatan-kegiatan ini subuh, tarawih, tapi itu yang perlu kita tingkatkan Pak. Dari tahun ke tahun meningkat. Islam itu tidak hanya ibadah, Islam itu tidak hanya sholat, Islam itu tidak hanya puasa, tapi Islam ada totalitas seluruh aspek. Penting juga kenapa? Ya. Nah di sini harus dikaji. Kenapa? Tidak hanya ekonomi, politik. Oh tidak bisa Ustaz. Malu di masjid bicara politik, siapa yang menangkan? Yang tidak boleh masjid adalah berpartai. Tapi mendidik masyarakat pintar berpolitik harus adik awak pada ibu. Makanya Islam mengajarkan soleh dan cerdas. Soleh itu untuk orang bisa tentram, orang elok, orang jujur. Tapi orang jujur, orang soleh, kalau tidak pintar, dia lu orang Pak. Itu paling tidak sekali 5 tahun Pak. Berapa banyak orang wanan dia lu orang. Sudah selesai kerajaan, tidak tahu jual. Maka soleh perlu pintar. Cerdas. Cerdas kalau tidak soleh, nyujua orang nyujua negari. Maka Islam itu soleh itulah membawa kebahagiaan dan itu perlu pelaksanaan dengan ibadah. Nam pintar ke pendidikan. Orang yang tidak pintar tidak mungkin sejahtera Pak.
Tidak mungkin sejahtera. Kalau kita tidak sejahtera, tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara baik. Nah, cuma kadang-kadang ibu-ibu dan bapak, kami juga sesama sering berbeda pendapat. Ya, karena ada juga proses dakwah yang memiskinkan orang. Contohnya, ala jemaah tidak usah bersusuwana, wala sudah sadoli takar Tuhan rasa kiko. Itu salah tuh, Bu. Ditentukan tidak berarti ditetapkan. Yang ditetapkan Allah itu hanya ajal, jenis kelamin awal. Tapi rasa ketentuan. Bahkan ketentuannya, kalau orang berusaha dengan ilmu, berusaha dengan etos kerja, berusaha disiplin, itu kesejahteraan luar biasa. Orang yang hanya berusaha dengan mengandalkan tenaga keras, lihat, paling-paling 100.000 pendapatan kita sehari. Tapi mengapa orang bisa 100 juta, 200 juta sehari? Karena ini. Makanya dalam Islam, ilmu dan iman itu disetarakan. Ya lazina amanu minkum wa lazina. Ilmu, iman sama dengan dua sayap bagi seekor burung. Nyu bisa tabang kalau saya kok sehat. Jeliklah. Oh, nggak usah lah kayu sibuk. Nggak boleh tuh kayu yang dengan korupsi itu nggak boleh tuh. Tapi kalau yang legal itu penting. Jangan kan dibuat. Orang-orang yang punya penghasilan ya. Kalau model-model apa itu ketua Nurayati betul. Menjelang puasa kok kerja bara miliar zakat awak tahun gini. Bara miliar zakat awak tahun gini. Habis itu kaji bara orang nak diumrahkan. Baru orang kan diajikan. Itu karena itu ada. Tapi kalau itu ada pada ibu apa nganarang? Namanan kan nyomaliang, nyomanan kan diambil. Jadi jangan dipisahkan Pak kita. Makanya isi Al-Quran itu pada Rabbana atina itu sejahtera, umat Islam sejahtera dan cerdas. Untuk itu dilatih. Untuk bagaimana dia menjadi soleh, sholat, puasa. Bagaimana dia bisa cerdas. Inilah pendidikan luar biasa. Jadi ke depan bagaimana masjid ini menjadi tempat orang rindu, orang mencari kebutuhan. Sama jo pasar, hujan labek orang ramiyon. Karena aduk yang ditampilkan di Sikoko itu tadi itu. Orang yang ada permasalahan terbuka panganannya, dapat solusinya, bah caranya. Sehingga sekali lagi, masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, tapi masjid juga sebagai katakanlah klinik rohani. Di situ orang bisa memperbaiki dan sekaligus masjid sampai kebutuhan umat Islam. Makanya ke ibu, garam tuh beras kilo gini Bu. Ada 1 juta, nah ya, 10.000, 10.000. Garam tuh kebutuhan tuh enggak? Ya, sekiranya satu san dado le garam disimpan-simpan kok, dado di Padang. Kecil orang nanado garam tuh di Lubuk Aluangnya, cari orang enggak? Oh nado di Lubuk Aluang garam, nado di Bukit Tinggi, cari orang enggak? Oh ndak ragonya lah 50.000 sekilo, dicari orang enggak? Kenapa? Orang sadar itu kebutuhan. Jadi sesuatu yang dianggap kebutuhan, tabuju lalu terbelintang patah. Hujan bapayong licin batungke. Nah kalau agama ini sudah dijadikan kebutuhan, insya Allah Pak, tidak tamu di masjid kehadiran orang. Ya. Jadi itu kita katakan tadi, meningkatkan 6 tahun SD. Kalau ada orang 10 tahun SD, itulah beda tu. Tamat SD naik SMP. Naik demikian. Nah, awaklah tahun yang kabara puasa awak dari usia awak. Dan 5 peringkat awak ini masih di SD, masih di SMP, ataulah SMA, ataulah di perguruan tinggi. Hanya kita yang tahu. Di mana caranya? Di samping ketaatan beribadah, dilihat cara berpikirnya. Lihat cocoknya beribadah, yo cara berpikirnya, tingkah laku, yo. Ini yang katakan. Hampir 100 ayat bicara masalah sholat. Kita tidak temukan aqimus sholat lidul kirjana. Dirikan sholat untuk masuk surga. Tidak ada yang ada. Aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, hanya sholatku yang akan mencegah kamu dari perbuatan yang macam-macam.
Ya. Nah, dengan ada pemikiran-pemikiran meningkat, insya Allah pada asalnya nanti kita sampai lalakum tat sampai ke hasil. Tapi kalau indah padan ibu, nah camekan menuri awak luar biasa lah usaha lah rasa-rasa umpamanya lah sampailah kepada tingkat itu. Tapi di sisi lain karena kita tidak melakukan wal tanjur nafsu muqaddimat, evaluasi dan sebagainya, ikulah dikecian orang pauh padan ibu atau orang Kuraji, mudia barago ilia basangan. Le tahu rago? Marago dulu Pak, kita buat dari rotan. Nah, mudia barago ilia basangan. Le tahu sanggan dulu? Nak mudia barago ilia basangan. Disangkuk gale belabo tahu-tahu pokok nantama. Awak merasa lebar mana lau mau sekian, tapi dalam keislaman kita masih jauh dari yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.